Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dari Deep Learning. Saya Irfan Alfatsiani dari FTKI atau Informatika angkatan 2017. Yang pertama ada Machine Learning. Machine Learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Machine learning tersebut berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, muncul salah satu cabang kecerdasan buatan yang memperoleh banyak perhatian dari para peneliti yang disebut machine learning. Secara intuisi, mencari inspirasi untuk membuat mesin mampu berpikir dari cara kerja otak adalah langkah yang bagus, sama halnya seperti ingin membuat alat yang mampu terbang dengan melihat cara kerja burung terbang. Berikutnya ada deep learning. Deep learning adalah varian dari pembelajaran mesin yang berbasis jaringan saraf tiruan dengan banyak hidden layers yang memiliki kemampuan untuk mempelajari representasi atau fitur data secara otomatis. Berikutnya, sebelum deep learning dikenal, fitur dari sebuah pembelajaran mesin dalam domain tertentu harus dianalisis dan ditentukan oleh perekayasanya dan diintegrasikan dalam algoritma pembelajaran karena penemuan fitur secara otomatis hanya dengan sedikit prior knowledge dianggap tidak mungkin. Berikutnya, machine learning dalam satu model jaringan saraf tiruan yang disebut MLP atau multi-layer perception dikenal istilah layer. Berikutnya, MLP sebenarnya adalah model atau matematika yang terdiri dari komposisi-komposisi fungsi dari vektor ke vektor. Berikutnya, deep learning merupakan bagian dari machine learning dan machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence. Berikutnya ada supervised learning. Kita merekam benda atau buah itu dengan cara melihat lalu disampaikan lewat otak kita dan terciptalah suatu pernyataan bahwa buah itu apel. Berikutnya ada unsupervised learning. Inputan yang berupa beberapa buah yang masih acak dimasukkan ke dalam model agar buah tersebut menjadi berkelompok sesuai dengan jenis buahnya. Berikutnya ada CNN, salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara mamalia atau manusia menghasilkan persepsi visual. CNN secara garis besar, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Berikutnya ada TensorFlow, adalah koleksi software open source untuk komputasi numerik yang menggunakan grafik aliran data. Node pada grafik menunjukkan operasi matematika, sedangkan tepi-tepi grafik menunjukkan susunan data multidimensi atau tensor yang dikomunikasikan antar tepi grafik. TensorFlow digunakan sebagai backend dari keras, yang artinya adalah sebagai bagian belakang layar dari sebuah aplikasi atau website dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dikombinasikan dengan library keras dari deep learning. Berikutnya ada input layer, merupakan layer tempat sebuah input dimasukkan atau inisialisasi input, dan dari layer ini dilakukan proses-proses selanjutnya. Berikutnya ada hidden layer yang terakhir, berfungsi untuk membantu proses. Semakin banyak hidden layer yang digunakan maka semakin bagus dan semakin cepat pula didapat output yang diinginkan, tetapi waktu training akan semakin lama. Sekian dari penjelasan saya atau presentasi saya dari jawaban ujian setengah semester dari deep learning.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.